Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan saya Andre Arismansyah, SAP MAP, salah satu dosen pada program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. Video ini dibuat untuk pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, kali ini mata kuliah yang diambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah kolaboratif governance yang tentunya menjadi mata kuliah inti pada program studi administrasi publik. Nah, sehingga mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam proses pembelajaran secara offline dan online, dan tentu deskripsi mata kuliah ini Collaborative Governance bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman keterampilan yang diperlukan untuk menunjukkan sikap kolaboratif, inklusif dalam pengambilan keputusan publik. Dalam konteks pemerintahan modern semakin kompleks, siswa akan belajar tentang pentingnya kolaborasi antar berbagai aktor termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dan lainnya, serta bagaimana pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola publik. Melalui studi kasus dan diskusi, mahasiswa diharapkan dapat menginternalisasikan nilai-nilai kolaborasi dan inklusi serta menerapkan dalam praktik pengambilan keputusan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun capaian pada pembelajaran lulusan atau mata kuliah ini, CPL 1 mampu menunjukkan sikap kolaboratif dan inklusif dalam pengambilan keputusan publik. CPL 3 menguasai konsep dan prinsip kolaboratif governance serta mampu menerapkannya dalam konteks pemerintahan modern. CPL 5 mampu menerapkan pendekatan analitis dan kritis dalam merancang strategi kolaboratif governance di era digital. CPL 8 terampil dalam menyusun program-program kolaboratif yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini. Capaian pembelajaran mata kuliah 1, mahasiswa mampu menunjukkan sikap kolaboratif dan inklusif dalam pengambilan keputusan publik. CMK 2, mahasiswa mampu menguasai konsep dan prinsip kolaboratif governance serta menerapkannya dalam konteks pemerintahan modern. CMK 3, mahasiswa mampu menerapkan analisis dan kritis dalam merancang strategi kolaboratif governance di masa kini. CMK 4, mahasiswa tampil dalam menyusun program-program kolaboratif yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam CPR dan CMK itu tentunya mata kuliah ini dalam mata kuliah kolaboratif governance memiliki pokok bahasan yang menarik tentunya. Nah, adapun pokok pembahasan yang pertama ada evaluasi governance dan tantangan kontemporer, yang kedua kolaboratif governance sebagai paradigma alternatif, yang ketiga era digitalisasi dan transformasi tata kelola. Yang keempat, digitalisasi sebagai akselerator kolaboratif governance. Yang kelima, wujud kolaboratif governance di ruang digital. Keenam, peran aktor dalam kolaboratif governance digital. Yang ketujuh, tantangan dan hambatan kolaboratif governance di era digital. Dan kedelapan, membangun ekosistem pendukung kolaboratif governance digital. Dan kesembilan, studi kasus implementasi kolaboratif governance digital. Dan 10, tren teknologi dan implikasinya bagi kolaboratif governance. 11, menuju tata kelola kolaboratif yang tangguh dan adaptif. 12, evaluasi dan pengukuran kinerja kolaboratif governance digital. 13, strategi replikasi dan skalabilitas inisiatif kolaboratif governance. 14, desain kurikulum dan pendidikan untuk mendukung kolaboratif governance digital. Pokok pembahasan yang menarik ini tentunya memiliki referensi wajib utama. Yang pertama ada Ansel Elgas, Emerson, Susskind, Barrow, dan tentu tidak terlepas penting terutama dari Cotton dan berkaitan dengan terutama apa yang disampaikan mengenai yang berkaitan dengan collaborative governance dan tentunya referensi-referensi ini yang keterkaitan dengan collaborative governance masa kini. Dan tentu dengan berbagai terutama tata kelola menjadi referensi yang sudah difokuskan pada terutama materi ini. Nah,
Sehingga adapun pada mata kuliah ini cukup banyak isu-isu terkini. Tentu dapat dilihat pada artikel ilmiah di Google Scholar yang tersedia, dan juga tentunya video pembelajaran dapat diakses pada channel YouTube yang tentunya sudah dipersiapkan, dan di mana juga mata kuliah ini memiliki aspek penilaian. Terdapat beberapa poin penting untuk terutama ditempuh. Yang pertama itu ada kehadiran dengan bobot 10%, tugas kelompok 10%, tugas individu 10%, UTS 30%, dan UAS 40%. Sehingga bobot UAS menjadi yang paling terbanyak, tugas individu dan tugas kelompok. Bagaimana tentunya mahasiswa diarahkan untuk memiliki terutama dengan metode CBL atau disebut dengan case based learning, dengan field study di lapangan, dengan bagaimana dengan memperbanyak tugas-tugas proyek di lapangan dan lainnya untuk memberikan dampak kepada mahasiswa itu sendiri. Metode yang digunakan yang pertama itu adalah terutama discovery learning, presentasi, dan case study, dan problem based learning untuk memperkuat untuknya mahasiswa memiliki suatu pengalaman di lapangan terkait dengan mata kuliah kolaboratif governance, sehingga tidak hanya memiliki dibekali secara teoritis saja, namun dibekali dengan secara praktek di lapangan. Nah, berikut adalah contoh video pembelajaran pada proses pembelajaran luring dalam kelas pada perkuliahan pertemuan kedua. Saya persilakan. Terima kasih. Ya, baik. Sebelum perkuliahan dimulai, tentunya alangkah baiknya tentunya teman-teman ini Anda sudah lihat atau masuk pada sistem situ ya, situ unpas.ac.id, lalu nanti ada presensi mahasiswa. Coba Anda persilakan untuk absen terlebih dahulu ya, sesuai dengan sistem yang tentunya sudah disediakan oleh kampus. Untuk memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, alangkah baiknya sebelum kita mulai perkuliahan agar kuliah dapat dilancarkan, berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Ya, baik. Terima kasih teman-teman mahasiswa, khususnya di administrasi publik. Kita ketahui pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan evolusi governance. Bahwa kita ketahui bahwa tata kelola tersebut dengan governance yang dilihat dari hari ini perkembangan berangkat dari center of governance menjadi system of governance. Nah, tentunya pada sistem governance ini menjadi hal yang sangat penting di dalam suatu terutama tata kelola. Karena yang sifatnya sistematis, sistemik, gitu kan. Nah, hal itu pun disampaikan bahwa hari ini kondisi pemerintah itu tidak bisa berjalan sendirian. Ya. Nah, dalam terutama pemikirannya David Osborne dalam bukunya Rethinking Government menyampaikan bahwa pemerintah itu harus bersifat katalisator. Nah, tentunya katalisator ini dalam orientasi menjalankan roda pemerintahan dalam konteks mengenai pembangunan suatu daerah atau pemerintah untuk masyarakat ini tidak bisa sendirian, butuh dengan dukungan dari berbagai sektor, baik dengan sektor private, sektor terutama akademisi hari ini yang sebut terutama dengan bagai hal sebutnya adalah pentahelix, ya, akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media. Nah, ini dia, ya. Menjadi salah satu pada pertemuan hari ini kita akan masuk berkaitan dengan collaborative governance sebagai paradigma alternatif. Nah, bahwa collaborative governance ini sebuah proses, ya, aktivitas di mana antara berbagai pemangku kepentingan ini meliputi pemerintah, sektor swasta, baik tadi saya sampaikan ABCGM atau pentahelix, ya, mungkin ada triple helix, ada hari ini pentahelix, dan sampai hari ini ada berkembang mengenai hexahelix. Bahwa di dalam suatu kolaborasi ternyata terus berkembang seiring dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ya, nah tentunya yang pada terutama mengenai model kolaboratif governance ini menekankan kepada terutama keterlibatan seluruh pihak atau stakeholder secara aktif, ya. Stakeholder secara aktif untuk bagaimana tentunya yang berorientasi kepada pelayanan publik, ya. Nah, jadi kolaboratif ini juga ada proses dialog kan. Misalnya seperti Anda nih, kan kalau misalkan dalam sebuah organisasi
Kan administrasi itu kan aktivitas. Ya, dalam organisasi itu kan tidak mungkin berjalan dengan sendirian, betul kan? Nah, ketika di dalam organisasi tentunya Anda mulai pertama berkolaborasi dengan setiap bidang. Ada bidang bidang X, bidang Y, bidang Z. Karena tidak mungkin satu capaian tujuan organisasi hanya dicapai oleh satu bidang. Saling keterkaitan ini maka ini menjadi suatu potensi ketika bagaimana tentunya berkolaborasi, bagaimana menciptakan suatu proses tata kelola kolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan, ya kan? Nah, itu contoh sederhana di dalam organisasi. Karena bidang-bidang ini tidak mungkin berjalan secara parsial, masing-masing. Berarti tentunya itu menjadi hal keterbatasan, keterlambatan di dalam pelaksanaan organisasi. Ya, itu. Lanjut. Nah, ini kita melihat latar belakang ini munculnya bagaimana sih kolaboratif ini. Ya, kita ketahui keterbatasan birokrasi yang tradisional. Kita ketahui lambatnya birokrasi ini menjadi permasalahan hari ini. Ya, panjangnya birokrasi sehingga mempengaruhi sebuah pelayanan, mempengaruhi berkaitan dengan teknis pada sebuah terutama apa yang akan dicapai, ya kan? Karena birokrasi ini kan butuh banyak rangkaian. Contoh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai hari ini muncul pemerintah desa. Sedangkan program pemerintah hari ini bagaimana dari hulu sampai program hilirisasi. Begitu kan ya? Kebayangkan ya satu misalkan kementerian tidak berkolaborasi dengan berbagai sektor lainnya sampai mewujudkan program pada hilirisasi kepada masyarakat. Ya kan? Contoh kecil hari ini atau yang terjadi saat ini adalah makanan bergizi, ya, makan siang gratis ya, makan untuk bergizi di masyarakat. Kan tidak mungkin itu terutama hanya dilakukan oleh satu kementerian saja. Sampai ke tingkat hilirisasi sampai ke wilayah, bagaimana program itu bisa terrealisasikan dan sampai kepada masyarakat. Ya kan? Nah, tentunya ini terutama butuh desain tata kelola yang bagaimana tentunya berkolaborasi lintas sektor tersebut. Tidak mungkin dalam pengadaan makan siangnya hanya oleh pemerintah. Maka butuh seorang terutama bagaimana penyedia, ya kan? Terus ada terutama hari ini disiapkan dapur umumnya. Kan tidak mungkin dapur umumnya dilakukan oleh ASN dari kementerian saja kan semua. Keterbatasan SDM, kurangnya SDM itu menjadi satu kondisi yang terjadi. Ya kan begitu, betul kan? Ya, tidak mungkin. Nah, tentunya hari ini kita mencoba bahwa paradigma ini tentunya sebagai alternatif untuk mempercepat ya tujuan sebuah pelayanan dan memangkas terutama arus birokrasi. Ya. Nah, dalam berkolaborasi ini sehingga kolaboratif governance ini sifatnya sangat fleksibel. Fleksibilitas ini sangat penting di dalam sebuah tata kelola pemerintahan. Ya, itu. Lalu ini terutama muncul kolaboratif ini melihat dari desentralisasi. Bahwa desentralisasi dimulai tahun 99 ini terutama mengembangkan pola yang adaptif dan responsif. Ya. Jadi bagaimana untuk terutama setiap daerah itu harus jemput bola. Bagaimana untuk mengolah akhirnya percepatan mengenai pembangunan daerah. Dan tentunya hari ini berkembang bahwa daerah-daerah harus ada yang namanya inovasi daerah. Ya kan? Inovasi daerah ini tentunya ini menjadi terobosan di dalam orientasi pada sebuah pelayanan. Maka inovasi ini tidak hanya selalu bersifat digital. Inovasi ini tidak hanya sifatnya terutama sebatas platform digital, tapi bagaimana inovasi yang dibentuk untuk mewujud sebuah konsep baru berkaitan dengan sebuah pelayanan. Salah satunya adalah berkaitan dengan tata kelola. Ya, tata kelola. Nah, selanjutnya adalah mengenai tuntutan pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini hal yang penting. Nah, pelayanan publik ini ketika sudah banyak hal perlu kita perhatikan adalah mengenai pelayanan. Ya, pelayanan yang terutama berkualitas ini butuh adanya koordinasi lintas sektor. Yang tadi bahwa dari tingkat kementerian dan terutama tingkat daerah sampai tingkat kehilirisasi tidak bisa melaksanakan hal itu sendirian, sehingga koordinasi lintas sektor harus berjalan. Ya,
Jadi antar bidang, antar kementerian, antar bidang dan lainnya itu bisa terutama dilaksanakan. Ya. Nah, ini ya menurut saya terutama hal yang penting di dalam sebuah terutama yang melatar belakangi collaborative governance. Ya, sehingga kondisi-kondisi ini mendorong bahwa pemerintah harus menjalankan yang disebut dengan collaborative governance atau tata kelola kolaboratif. Ya. Ya, selanjutnya. Nah, ini konsep collaborative governance. Ya, kita ketahui bahwa ini adalah sebuah kegiatan, sebuah proses. Kita ketahui administrasi publik itu adalah proses aktivitas kolektivitas untuk mencapai tujuan dan tidak bisa dilaksanakan oleh sendirian. Ya kan? Nah, tentunya ini ketika bicara kolektivitas, maka dalam perspektif administrasi publik dalam terutama perkembangan satu ilmunya ada tata kelola kolaboratif, maka dengan itu tentunya pengelolaan pemerintah ini tidak dengan sendirian untuk mencapai tujuan. Nah, maka dalam perspektif administrasi publik saya sampaikan tadi bahwa governance ini adalah keterkaitan antar organisasi ya dengan terutama sebuah tujuan yang sudah disepakati. Nah, ini dalam collaborative governance dalam perspektif administrasi publik. Nah, ini adalah satu kajian yang tentunya menurut saya ini hal yang sangat harus Anda gemari di dalam Anda sebagai terutama mahasiswa, bagaimana keterlibatan Anda menjadi mahasiswa untuk memberikan dukungan dalam pelayanan publik, dalam dukungan terkait dengan sebuah tata kelola di pemerintah. Anda punya peran mahasiswa itu, ya kan? Nah, peran Anda itu adalah bagaimana salah satunya memberikan masukan, aspirasi satu kajian akademis berkaitan dengan kajian administrasi publik. Nah, melalui proses apa? Proses kolaboratif. Nah, kan itu, ya. Ini sebuah kerjasama dan lainnya kan, maka Anda bercoba berlatih untuk bekerjasama, membuat suatu proyek kerjasama di sebuah organisasi belajar. Anda harus bisa mampu membuat suatu proyek dalam suatu terutama di sebuah desa terkait dengan pengembangan desa wisata kah, atau dalam konteks mengenai pengelolaan sampah kah, atau yang berkaitan dengan mengenai masalah penanggulangan kemiskinan kah, yang sifatnya adalah tematik. Ya kan? Itu membutuhkan aktor-aktor, butuh semua aktor-aktor dalam yang berorientasi mengatasi permasalahan tersebut. Ya, itu. Lalu selanjutnya. Nah, pendekatan kolaboratif governance ini ada sampaikan oleh Bryson. Dari mulai kondisi awal, maka kondisi awal kita harus memahami lingkungan, kondisi. Kan nggak mungkin Anda tidak mengenal sesuatu tiba-tiba ingin berkolaborasi. Ya kan? Maka yang pertama adalah faktor lingkungan kita lihat. Lalu kegagalan yang terjadi yang berkaitan dengan tata kelola ini apa? Lalu yang berkaitan dengan mekanisme penghubungnya, siapa yang memiliki suatu potensi menghubungkan antar aktor-aktor ini. Nah, ini Anda harus petakan terlebih dahulu. Ya, selanjutnya tentunya dalam komponen proses. Nah, proses ini adalah kesepakatan awal tadi membangun trust. Kalau tidak terutama one vision, no one mission. Kalau misalkan satu visi, pasti harus satu misi. Kalau misalkan tidak dengan satu visi, tiba-tiba ingin satu misi, bisa nggak? Nggak bisa. Ya kan? Maka visi dan misi, vision and mission itu harus sesuai. Ya kan? Nah, maka itulah yang saya kira penting di dalam membuat kesepakatan awal terkait dengan pemahaman bersama. Ya, pemahaman bersama terkait apa? Permasalahan tadi, apakah wisata kah, masalah lingkungan kah, atau masalah kemiskinan kah, dan lain hal. Nah, atau dengan isu-isu yang terjadi hari ini, yang memang terjadi di Indonesia. Seperti tadi, ya, yang mau saya sampaikan, makanan siang gratis kah, gitu kan. Berarti itu kita harus berkolaborasi membuat suatu kesepakatan ini. Ya, membangun kepemimpinan, maka itu tentunya di dalam kolaboratif governance ini butuh kepemimpinan kolaboratif, pemimpin yang ingin selalu berkolaborasi karena merasa keterbatasan di dalam sebuah pelaksanaan yang orientasi pada suatu kebijakan dan tata kelola, ya kan? Nah, kepemimpinan kolaboratif ini tentu juga dalam komponen prosesnya butuh aturan legitimasi. Misalkan legitimasinya adalah pertama aturan tim percepatan pembangunan penanganan bencana misalkan. Semua aktor itu diundang, dilibatkan. Nah,
secara tidak langsung itu menangani persoalan yang katakanlah masalah penanggulangan bencana. Ada tadi tim percepatan pembangunan daerah misalkan. Nah, itu kan semua aktor, akademisinya ada, komunitasnya ada, pemerintahnya ada, kan begitu ya. Nah, dan pihak-pihak lain. Lalu selanjutnya adalah bagaimana itu harus mampu untuk mengolah konflik. Ya, konflik internal, konflik yang sudah disepakati. Nah, maka dari itu ini hal yang menjadi tantangan. Ya, tantangan dalam sebuah terutama dalam mengolah konflik ini adalah mengenai kesamaan visinya dan misi. Itu harus kesepakatan, ya harus dijalankan. Ya, gitu. Dan perencanaan. Dalam kolaborasi ini kalau Anda tidak punya perencanaan akan sulit. Ya, punya perencanaan. Lalu struktur tata kelola. Kalau disampaikan Bresson ternyata struktur dan tata kelola ini penting. Nah, konteks struktur ini semua itu dilibatkan, pihak-pihak terkait itu harus diperjelas fungsinya. Jangan begitu. Maka disampaikan Bresson itu juga konspirasi struktural ini juga adalah bagaimana pengaturan suatu struktur ini harus jelas. Ya. Misalkan contoh, ada semua aktor itu 5 orang. 5 orang itu dari ABCGM, akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas dan media. Nah, bagaimana melibatkan dalam 5 aktor ini yang terlibat dalam akhirnya menjadikan sebuah struktur. Nah, ini dia pemimpin yang harus bisa berorkestrasikan. Jadi pemimpin ini dalam konteks mengenai terutama collaborative governance ini harus bersifat fleksibel, bukan memiliki apa yang disampaikan oleh terutama pemikiran Weberian atau struktur hierarkis. Karena ini adalah kolaborasi, sifatnya adalah berbagi dengan sebuah fungsi. Nah, bukan struktur hierarkis. Kalau hierarkis maka berarti harus ada atasan bawahannya. Nah, susah untuk berkolaborasi. Ya, itu. Nah, lalu terutama kontingensi dan kendala, ya kan, mengenai jenis kolaborasinya bagaimana, kerjasamanya, bentuk koordinasi apa yang akan lakukan itu menjadi hal yang penting. Ya, mengenai ketidakseimbangan pengaruh, persaingan logika, kelembagaan, lalu hasil dan akuntabilitas, ya, mengenai penilaian publik. Apa yang sudah dihasilkan itu harus juga diperhatikan. Ya, selanjutnya next. Namun ternyata ada yang perbedaan tadi menurut Bresson dan Ansel Engas. Nah, kalau Ansel Engas yang saya ketahui, yang saya baca dalam teorinya In Theory and Practice, ini bahwa Ansel Engas memfokuskan kepada penguatan kelembagaan kolaboratif. Nah, kelembagaan kolaboratif ini maka melihat pada kondisi awalnya itu adalah ketidakseimbangan sebuah pengaruhnya antar sebuah terutama yang dibutuhkan mengenai permasalahan yang terjadi. Ya. Nah, lalu melihat SDM, sumber dayanya, potensinya bagaimana? Ya. Nah, pengetahuannya, kompetensi itu juga diukur oleh yang dilihat oleh Ansel Engas. Nah, desain kelembagaan menjadi hal yang sentral kalau menurut yang disampaikan oleh Ansel Engas. Ya, kelembagaan ini penting karena kelembagaan akan mempengaruhi terutama untuk bagaimana kepemimpinan ini memfasilitasi sebuah kolaborasi. Nah, itu disampaikan oleh Ansel Engas. Nah, sehingga transparansi pelaksanaan kolaborasi itu penting. Itu yang disampaikan oleh pemikiran Ansel Engas. Bahwa transparansi dalam terutama kolaborasi itu harus yang sifatnya transparan. Punya tanggung jawab yang sama, transparansi dan akuntabilitas yang memang harus akuntabel. Ya, jadi tanggung jawabnya itu memang harus semuanya sama gitu kan. Nah, itu disampaikan oleh Ansel Engas. Nah, kepemimpinan di sini, kepemimpinan kolaboratif yang disampaikan oleh Ansel Engas, ternyata Ansel Engas memfokuskan bahwa pemimpin itu harus mampu untuk menjadi mediator. Ya. Jadi bukan pemimpin yang hanya sebatas melaksanakan eksekusi atau melakukan suatu kegiatan sendirian, tidak. Tapi pemimpin yang memiliki kepemimpinan sebagai mediator. Ya. Nah, yang mampu berorkestrasikan potensi yang ada. Ya. Lalu kepemimpinan yang dihormati, yang dipercaya. Di sini adanya kewibawaan. Kalau Ansel Engas melihat dalam menjalankan kata kolaboratif ini butuh kepemimpinan yang katakanlah bisa memiliki suatu wibawa itu penting. Ya. Lalu proses kolaboratifnya ini butuh tatap muka, ya. Dialog tatap muka atau komunikasi persuasif itu sangat dibutuhkan yang disampaikan oleh terutama Ansel Engas.
Ya, pemahaman bersama, lalu terutama hasil komitmen dalam sebuah proses itu sangat dibutuhkan. Ya. Nah, apa yang Anda lihat ini? Silakan. Silakan barangkali ada yang Anda sampaikan. Fabio, terus siapa? Sebuah kota yang infrastrukturnya sudah mulai maju. Lalu apa yang Anda lihat dan keterkaitan dengan mata kuliah kolaboratif ini? Apa? Coba bagaimana argumentasinya? Silakan. Kalau dari saya itu kan banyak kendaraan yang memadai, jadi banyak masih menggunakan transportasi pribadi. Ya, bagus, jawaban yang bagus. Nah, kita lihat bahwa ternyata dalam proses pembangunan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Dengan berbagai kondisi ini, dengan berbagai aktivitas, kebayang itu diatur dan dikelola hanya oleh pemerintah. Betul kan? Nah, sampai adanya bangunan yang besar, ini kan tidak mungkin pemerintah membangun sebuah gedung, hotel, itu ada pihak swasta yang memang bangun itu. Ya. Nah, ini harus terutama yang terjadi bahwa ini bukti. Ini hal yang sebetulnya ini yang terjadi, ini harus adanya tata kelola berkolaborasi di dalam melaksanakan sebuah pembangunan. Ya kan ya? Tadi kan ada CSR-nya, ada tata kelola pihak lainnya, itu kan di sini terjadi. Ya, gitu. Ya, baik, selanjutnya. Ya, baik, terima kasih. Sepertinya pertemuan hari ini kita sampai di sini saja. Nah, untuk bagaimana minggu depan Anda bisa mempelajari dari berbagai referensi yang sudah saya sampaikan, dan semoga terutama pertemuan ini memberikan hal yang manfaat. Mohon maaf bila banyak terutama kesalahan dari sebuah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.